Geger Pacinan, juga dikenal sebagai tragedi Angke, dalam bahasa Belanda, Chinezenmoord, yang berarti, pembunuhan orang Tionghoa, merupakan sebuah pogrom terhadap orang keturunan Tionghoa, di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda. Kekerasan dalam batas kota, berlangsung dari tanggal 9 Oktober hingga tanggal 22 Oktober tahun 1740, sedangkan berbagai pertempuran kecil, terjadi hingga akhir November tahun yang sama. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa, dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan, akibat jatuhnya harga gula yang terjadi menjelang pembantaian ini. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan, Dewan Hindia, Radvan Indi, Badan Pemimpin Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, Gubernur Jenderal Adrian Falkenier, menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi, dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falkenier tersebut, diberlakukan pada tanggal 7 Oktober tahun 1740, setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak diantaranya buruh di pabrik gula, membunuh 50 pasukan Belanda. Penguasa Belanda mengirim pasukan tambahan, yang mengambil semua senjata dari warga Tionghoa, dan memberlakukan jam malam. 2 hari kemudian, setelah ditakutkan desas-desus tentang kekejaman etnis Tionghoa, kelompok etnis lain di Batavia, mulai membakar rumah orang Tionghoa, di sepanjang kali besar. Sementara itu, pasukan Belanda, menyerang rumah orang Tionghoa dengan meriam. Kekerasan ini, dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia, sehingga lebih banyak orang Tionghoa dibunuh. Meski Falkenier mengumumkan, bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa, pada tanggal 11 Oktober. Kelompok pasukan tetap terus memburu, dan membunuh orang Tionghoa, hingga tanggal 22 Oktober. Saat Falkenier dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan, harus dihentikan. Di luar batas kota, pasukan Belanda terus bertempur dengan buruh pabrik gula, yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu, penuh pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa, di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat, mengungsi ke Bekasi. Diperkirakan, bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti, ada dugaan dari 600 sampai 3.000 yang selamat. Pada tahun berikutnya, terjadi berbagai pembantaian di seluruh Pulau Jawa. Hal ini memicu suatu perang selama 2 tahun, dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa, melawan pasukan Belanda. Setelah itu, Falkenier dipanggil kembali ke Belanda, dan dituntut atas keterlibatannya dalam pembantaian ini. Gustav Willem van Imhoff, menggantikannya sebagai gubernur jenderal. Hingga zaman modern, pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Pembantaian ini, mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah, di Jakarta. Pada periode awal kolonialisasi Hindia Belanda oleh Belanda, banyak orang keturunan Tionghoa dijadikan tukang dalam pembangunan kota Batavia, di pesisir barat laut Pulau Jawa. Mereka juga bertugas sebagai pedagang, buruh di pabrik gula, serta pemilik toko. Perdagangan antara Hindia Belanda dan Tiongkok, yang berpusat di Batavia, menguatkan ekonomi dan meningkatkan imigrasi orang Tionghoa ke Jawa. Jumlah orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat, sehingga pada tahun 1740, ada lebih dari 10.000 orang. Ribuan lagi tinggal di luar batas kota. Pemerintah kolonial Belanda, mewajibkan mereka membawa surat identifikasi, dan orang yang tidak mempunyai surat tersebut, dipulangkan ke Tiongkok. Kebijakan deportasi ini, diketatkan pada dasawarsa 1730-an, setelah pecahnya epidemik malaria, yang membunuh ribuan orang, termasuk Gubernur Jenderal De Van Clon. Menurut sejarawan Indonesia, Beni G. Setiono, epidemik ini diikuti oleh meningkatnya rasa curiga, dan dendam terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya semakin banyak, dan kekayaan yang semakin menonjol. Akibatnya, Komisaris Urusan Orang Pribumi, Roy Ferdinand, di bawah perintah Gubernur Jenderal Adrian Falkenier, memutuskan pada tanggal 25 Juli tahun 1740, bahwa warga keturunan Tionghoa yang mencurigakan, akan dideportasi ke Zeeland, dan dipaksa menjadi petani kayu manis. Warga keturunan Tionghoa yang kaya, diperas penguasa Belanda, yang mengancam mereka dengan deportasi. Stamford Raffles, seorang penjelajah asal Inggris, dan ahli sejarah Pulau Jawa, mencatat bahwa orang Belanda diberitahu Kapitan Cina, pemimpin etnis Tionghoa yang ditentukan Belanda, untuk Batavia, Ni Ho Kong, agar mendeportasikan semua orang Tionghoa berpakaian hitam, atau biru, sebab merekalah yang miskin. Ada pula desas-desus, bahwa orang yang dikirimkan ke Zeeland tidak pernah sampai ke sana, tetapi justru dibuang ke laut. Atau bahwa mereka mati saat membuat kerusuhan di kapal. Ancaman deportasi ini, membuat orang Tionghoa resah, dan banyak buruh Tionghoa, meninggalkan pekerjaan mereka.
Sementara, penduduk pribumi di Batavia, termasuk orang-orang Betawi, menjadi semakin curiga terhadap orang Tionghoa. Masalah ekonomi ikut berperan, sebagian besar penduduk pribumi miskin, dan beranggapan bahwa orang Tionghoa tinggal di daerah-daerah terkemuka dan sejahtera. Biarpun sejarawan Belanda A.N. Paasman mencatat bahwa orang Tionghoa menjadi bak orang Yahudi untuk Asia, keadaan sebenarnya lebih rumit. Banyak orang Tionghoa miskin yang tinggal di sekitar Batavia, merupakan buruh di pabrik gula, yang merasa dimanfaatkan para pembesar, Belanda dan Tionghoa. Orang Tionghoa yang kaya, memiliki pabrik dan menjadi semakin kaya, dengan mengurus perdagangan, mereka mendapatkan penghasilan dari pembuatan dan distribusi arak, sebuah minuman keras yang dibuat dari molase dan beras. Namun, penguasa Belanda yang menentukan harga gula, ini juga menyebabkan keresahan. Sebagai akibat penurunan harga gula di pasar dunia, yang disebabkan kenaikan jumlah ekspor ke Eropa, industri gula di Hindia Belanda merugi. Hingga tahun 1740, harga gula di pasar global, sudah separuh dari harga pada tahun 1720. Karena gula menjadi salah satu ekspor utama Hindia Belanda, negara jajahan itu mengalami kesulitan finansial. Pada awalnya, beberapa anggota Dewan Hindia, Raad van Indi, beranggapan bahwa orang Tionghoa tidak mungkin menyerang Batavia, dan kebijakan yang lebih tegas mengatur orang Tionghoa, ditentang oleh fraksi yang dipimpin mantan Gubernur Zeeland, Gustav Willem Baron van Imhoff, yang kembali ke Batavia pada tahun 1738. Namun, orang keturunan Tionghoa tiba di luar batas kota Batavia, dari berbagai kampung, dan pada tanggal 26 September Valkenier memanggil para anggota Dewan untuk pertemuan darurat. Pada pertemuan tersebut, Valkenier memerintah agar kerusuhan yang dipicu orang Tionghoa, dapat ditanggapi dengan kekuatan yang mematikan. Kebijakan ini terus ditentang oleh fraksi Van Imhoff. Vermeulen, 1938, berpendapat bahwa ketegangan antara kedua fraksi politik ini, ikut berperan dalam pembantaian. Pada tanggal 1 Oktober malam, Valkenier menerima laporan, bahwa ribuan orang Tionghoa sudah berkumpul di luar gerbang kota Batavia. Amukan mereka dipicu oleh pernyataannya, pada pertemuan Dewan 5 hari sebelumnya. Valkenier dan anggota Dewan Hindia lain, tidak percaya hal tersebut. Namun, setelah orang Tionghoa membunuh seorang sersan keturunan Bali, di luar batas kota, Dewan memutuskan untuk melakukan tindakan, serta menambah jumlah pasukan yang menjaga kota. Dua kelompok yang terdiri dari 50 orang Eropa, dan beberapa kuli pribumi, dikirim ke pos penjagaan di sebelah selatan dan timur Batavia, dan rencana penyerangan pun dibuat. Setelah berbagai kelompok buruh pabrik gula keturunan Tionghoa memberontak, dengan menggunakan senjata yang dibuat sendiri, untuk menjarah dan membakar pabrik. Ratusan orang Tionghoa, yang diduga dipimpin Kapitan Cina, Ni Ho Kong, membunuh 50 pasukan Belanda, di Mr. Cornelis dan Tanah Abang, pada tanggal 7 Oktober. Untuk menanggapi serangan ini, pemimpin Belanda mengirim 1.800 pasukan tetap, yang ditemani Schutterich, dan 11 batalion wajib militer untuk menghentikan pemberontakan. Mereka melaksanakan jam malam, dan membatalkan perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Karena takut bahwa orang Tionghoa akan berkomplot, pada malam hari. Yang tinggal di dalam batas kota dilarang menyalakan lilin, dan disuruh menyerahkan semua barang, hingga pisau paling kecil sekalipun. Pada hari berikutnya, pasukan Belanda, berhasil menangkis suatu serangan dari hampir 10.000 orang Tionghoa, yang dipimpin oleh kelompok dari Tangerang dan Bekasi, di tembok kota. Raffles mencatat sebanyak 1.789 warga keturunan Tionghoa meninggal dalam serangan ini. Untuk menanggapi serangan ini, Valkenier kembali mengadakan pertemuan Dewan Hindia, pada tanggal 9 Oktober. Sementara, gosip mulai tersebar dalam kelompok etnis lain, termasuk budak dari Bali dan Sulawesi, serta pasukan Bugis dan Bali. Bahwa orang Tionghoa berencana membunuh, atau memerkosa orang pribumi, atau menjadikan mereka sebagai budak. Untuk mencegah hal tersebut, kelompok-kelompok ini mulai membakar rumah-rumah milik orang Tionghoa, di sepanjang Kali Besar. Ini disusul oleh serangan Belanda terhadap tempat tinggal orang Tionghoa, di Batavia. Politikus Belanda yang anti-kolonis, W.R. van Hovel, menulis bahwa wanita hamil dan yang sedang menyusui, anak kecil, dan para pria gaek, jatuh dalam serangan. Tahanan dibantai seperti domba. Pasukan di bawah pimpinan Letnan Hermanus van Zuchtelen, dan Kapten Jan van Osten, seorang serdadu Belanda, yang selamat dari serangan di Tanah Abang, mengambil posisi di daerah pecinan.
Sujtelen dan pasukannya menempatkan diri di pasar burung, sementara pasukan Van Osten mendapatkan pos dekat kanal. Sekitar pukul 5 sore, serdadu Belanda mulai menembakkan meriam ke arah rumah orang Tionghoa, sehingga rumah-rumah tersebut terbakar. Beberapa orang Tionghoa tewas di rumah mereka, sementara yang lainnya ditembak saat keluar dari rumah, atau melakukan bunuh diri. Yang berhasil mencapai kanal, dibunuh oleh pasukan Belanda yang menunggu di perahu kecil, sementara pasukan Belanda lainnya, mondar-mandir di antara rumah-rumah yang sedang terbakar, mencari dan membunuh orang Tionghoa yang masih hidup. Tindakan ini kemudian tersebar di seluruh kota Batavia. Menurut Vermeulen, sebagian besar pelaku merupakan pelaut, dan unsur masyarakat lain yang tidak tetap. Dalam periode ini, ada banyak penjarahan, dan penyitaan properti. Pada hari berikutnya, kekerasan ini terus menyebar, dan pasien Tionghoa dalam sebuah rumah sakit, dibawa keluar dan dibunuh. Usaha untuk memadamkan kebakaran di daerah Kali Besar belum membawa hasil, kebakaran itu malah semakin ganas, dan baru padam pada tanggal 12 Oktober. Sementara, sebuah kelompok yang terdiri dari 800 pasukan Belanda, dan 2.000 orang pribumi, menyerbu kampung Gading Melati, di mana terdapat orang Tionghoa yang bersembunyi, di bawah pimpinan He Panjang. Biarpun warga Tionghoa mengungsi ke daerah Paninggaran, mereka diusir lagi oleh pasukan Belanda. Terdapat sekitar 450 orang Belanda, dan 800 orang Tionghoa, yang menjadi korban dalam kedua serangan tersebut. Pada tanggal 11 Oktober, Valkenier menyuruh para ofisir Belanda untuk menghentikan penjarahan, tetapi tidak berhasil. 2 hari kemudian, Dewan Hindia menentukan bahwa setiap orang yang membawa kepala orang Tionghoa akan dihargai dengan 2 dukat. Hal ini digunakan untuk memancing suku lain, agar mereka ikut membantai orang Tionghoa. Akibatnya, orang Tionghoa yang selamat dari serangan pertama, mulai diburu bandit yang menginginkan hadiah itu. Penguasa Belanda, bekerja sama dengan kelompok pribumi, di berbagai daerah di Batavia, Grenadier, Bugis dan Bali, dikirim untuk memperkuat pasukan Belanda, pada tanggal 14 Oktober. Pada tanggal 22 Oktober, Valkenier, memerintahkan agar semua pembunuhan dihentikan. Dalam sehelai surat panjang yang berisi, bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan orang Tionghoa, saat kerusuhan di Batavia. Dia mengajak orang Tionghoa untuk berdamai, kecuali pemimpin pemberontakan. Dia mengajukan penghargaan sebanyak 500 riksdalder, untuk setiap pemimpin yang dibunuh. Di luar batas kota, terus terjadi pertempuran kecil, antara pemberontak Tionghoa dan pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober, setelah hampir 2 minggu adanya pertempuran kecil, 500 orang Tionghoa bersenjata berangkat menuju Cadouang. Tetapi dihalau oleh kavaleri, di bawah pimpinan Rittmeister Christoffel Moll, serta Kornet Daniel Chitz, dan Peter Donker. Pada hari berikutnya, kavaleri itu, yang terdiri dari 1.594 pasukan Belanda dan pribumi, mendekati markas orang Tionghoa, di pabrik gula Salapajang. Di sana mereka berkumpul di hutan, lalu membakar pabrik, yang masih penuh dengan pemberontak Tionghoa. Satu pabrik lain di Bujong Renje, dimusnahkan oleh pasukan Belanda lain. Karena takut pada pasukan Belanda, orang-orang Tionghoa mengungsi ke pabrik gula lainnya, di Kampung Melayu, yang berjarak 4 jam dari Salapajang. Markas ini dimusnahkan oleh pasukan, di bawah pimpinan Kapten Jan George Kramel. Setelah mengalahkan orang Tionghoa, pasukan Belanda kembali ke Batavia. Sementara, orang Tionghoa yang mulai dikurung 3.000 prajurit, dari Kesultanan Banten, melarikan diri ke arah timur, mengikuti pesisir utara Pulau Jawa. Pada tanggal 30 Oktober dilaporkan, bahwa orang Tionghoa tersebut, sudah melewati Tangerang. Perintah untuk gencatan senjata diterima Kramel, pada tanggal 2 November. Dia dan pasukannya kembali ke Batavia, setelah menempatkan 50 penjaga di Cadouang. Ketika Kramel tiba di Batavia, sudah tidak ada lagi pemberontak Tionghoa, di luar tembok kota. Penjarahan berlangsung sampai tanggal 28 November. Dan pasukan pribumi, terakhir dibebas tugaskan pada akhir bulan itu. Sebagian besar sejarawan mencatat, sebanyak 10.000 orang Tionghoa, yang berada di dalam kota Batavia dibunuh. Dan 500 lagi mengalami luka berat. Antara 600 dan 700 rumah, milik orang Tionghoa dijarah dan dibakar. Vermeulen mencatat, 600 orang Tionghoa yang selamat, sementara sejarawan Indonesia, ART Kemasang mencatat, 3.000 orang yang selamat. Sejarawan Tionghoa Indonesia, Beni G. Setiono, mencatat bahwa sebanyak 500 tahanan, dan pasien rumah sakit dibunuh.
dengan jumlah orang yang selamat sebanyak 3.431. Pembantaian ini disusul oleh periode yang rawan pembantaian terhadap warga keturunan Tionghoa. Di seluruh Pulau Jawa, termasuk satu pembantaian lagi di Semarang, pada tahun 1741, dan beberapa pembantaian lain di Surabaya dan Gresik.